Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Langsung percaya adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Mari langsung mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa ya, ikuti langsung berdoa. Sudah siap semuanya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memelihara kami sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin setiap kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama melihat drama Paskah. Kiranya adik-adik boleh juga mengikutinya dari rumah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi semua follower setiaku. Masih bersama Chris di sini. Pagi ini aku ganteng banget ya. Iya, I know it. Emang udah ganteng dari lahir. Oke, simpan dulu pujian kalian. Stay tune sama petualanganku hari ini. See ya. Ih, Chris, kamu ngapain sih? Pagi-pagi kerjaannya udah update story mulu. Lagian, kamu mau ajak kita kemana sih? Ah, Joy, bilang aja kamu iri ya. Karena followers Instagramku udah 500 orang. Story ini demi target nih. Di akhir tahun nanti, aku mau punya 1K followers. Kali aja aku bakalan di-endorse sama itu tuh jam tangan yang lagi ngehits itu, yang mama gak izinin beli. Apa tuh namanya? Limo. Menurut Mbah Google, Bimo adalah contoh nama orang dan Limo adalah contoh jenis jeruk. Mungkin maksudmu IMOO, Chris? Ah iya, robot pintar. Itu IMOO. Alah, Chris, kamu tuh ya yang dipikirin selalu hal-hal yang begituan. Kalau nggak ngerengek minta IMOO, nanti ngerengek minta beli koin buat main games HP lah, minta minum boba terus lah, nonton YouTube terus. Kamu lupa kan pasti kalau besok ada ulangan matematika. Terus, kamu inget gak sih hari ini hari apa? Ah iya, ulangan ya besok. Aku lirik kanan lirik kiri aja deh. Mataku terlatih kok. Hehe. Terus ini hari Minggu. Chris, kamu gak inget ya kata-kata lo seminggu lalu kalau kita gak boleh nyontek? Terus, iya, hari ini memang hari Minggu. Tapi ini bukan hari Minggu biasa. Lihat tuh di sana. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Jadi, bagaimana Chris? Apa keputusanmu? Masih mau sibuk sama story Instagram demi IMOO dan TikTokmu? Atau
mau ikut kami ke gereja? Ke gereja kan masih bisa minggu depan. Jadi bagaimana kalau... Superbook, jangan sekarang. Aku masih harus syuting. Aku akan membawamu menyaksikan suatu kisah perubahan hidup salah satu tokoh penting di dalam Alkitab. Perhatikanlah bagaimana Tuhan Yesus bisa mengubah hidupmu. Permisi Pak, maaf mengganggu. Kalau boleh tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini berkumpul untuk apa ya? Oh, iya nak. Kami biasa berkumpul untuk beribadah. Kami biasa menggunakan rumah-rumah untuk berkumpul, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ini, kami harus berhati-hati nih. Karena dengar-dengar, Saulus sering menangkap orang-orang seperti kami yang percaya kepada Tuhan. Saulus? Aduh, kamu gak tahu ya siapa Saulus? Gizmo, coba kasih tahu Chris. Baiklah Joy, Saulus lahir dan dibesarkan di Tarsus, seorang Ibrani keturunan Benyamin yang dididik oleh seorang bernama Gamaliel. Dia adalah seorang Farisi dan keturunan Farisi, merupakan orang yang berdedikasi tinggi untuk mencari, menangkap, dan bahkan membunuh para pengikut Kristus. Meskipun kemudian... Tunggu dulu. Sekalipun kalian tahu banyak, saya dari tadi sedang berpikir, kok saya sepertinya tidak pernah melihat kalian ya? Jangan-jangan kalian mata-mata yang dikirim Saulus. Tidak Pak, tidak. Tentu saja bukan kami. Kami kebetulan... Kami kebetulan melihat rombongan Bapak tadi masuk ke rumah ini. Dan kami pikir kami bisa bergabung karena ada beberapa anak-anak juga di sini. Jadi, bolehkah kami mendengar firman yang Bapak maksud bersama-sama? Baiklah kalau begitu. Firman Tuhan memang harus disebarkan kepada semua orang. Kalian boleh bergabung. Sebelumnya, apakah kalian tahu lagu Yesus Engkau Baik? Biasanya kami memuji Tuhan dulu bersama-sama. Oh, tentu saja Pak. Kami tahu. Gizmo, kamu tahu tidak? Tentu saja aku tahu, Chris. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Teman-teman di rumah, ikut nyanyi ya. Tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia. Ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus Engkau baik, teramat baik. Yesus Engkau baik bagiku dan bagimu. Yesus Engkau baik dan teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia. Ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus Engkau baik, teramat baik. Yesus Engkau baik bagiku dan bagimu. Yesus Engkau baik dan teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Oh, Jesus is good, my Jesus is so good. Oh, Jesus is good to me and to all of you. Oh, Jesus is good,
My Jesus is so good. He's good to me and to you, and so to all of you. Nah, setelah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk Kalian semua, diam di tempat. Jangan ada yang bergerak. Kalian para pengikut Kristus itu kan? Kau Bapak Saulus ya? Tunggu dulu Pak, kami bisa menjelaskan semuanya. Iya Saulus, kami pengikut Kristus yang kau cari itu. Bawa saja aku dan pengikutku. Kami siap apapun yang terjadi. Anak-anak ini kebetulan lewat saja tadi di depan rumah kami dan mencoba masuk karena mereka kira ini rumah temannya. Ternyata mereka salah ingat. Jadi tinggalkan saja mereka. Bawa kami saja. Baiklah, ayo ikut kami. Jangan sekali-sekali berani melawan. Bersiaplah dengan hukuman yang akan kalian terima. Joy, Gizmo, apa yang harus kita lakukan ya? Aku benar-benar gak bisa berkata apa-apa, Chris. Gizmo, lebih baik sekarang kita keluar dari rumah ini dan ikuti petunjuk Superbook. Harus pergi kemana kita selanjutnya? Aku setuju dengan Joy. Ayo kita pergi. Gizmo, sekarang kita berada di mana? Iya, Gizmo. Kita ada di jalan yang benar kan? Kalau petaku tidak salah, kita berada di jalan menuju Damsyik, kota yang dinaungi oleh Gunung Hermon, terletak di sebelah barat laut dari dataran Guta, dan sebelah barat padang gurun Syria, Arabia. Kota ini merupakan kota yang memiliki cukup banyak sinago atau rumah ibadat. Nampaknya akan ada sesuatu kejadian penting di sini. Baiklah Gizmo, terima kasih infonya. Joy, aku mulai berpikir sesuatu setelah melihat keadaan orang-orang yang ditangkap Saulus beberapa waktu lalu. Apa yang kau pikirkan, Chris? Entahlah, aku merasa kurang bersyukur dengan keadaan yang kumiliki. Aku tidak perlu ketakutan kalau sewaktu-waktu aku akan ditangkap karena pergi ke sekolah minggu. Well, gak ada hukuman yang akan kita terima kan kalau kita datang ke sekolah minggu. Oke. Lalu aku juga merasa malu, Joy. Orang-orang itu, para pengikut Kristus itu berbeda. Mereka punya keberanian yang berbeda, yang sangat kurasakan ketika Saulus datang menangkap mereka. Seperti Tuhan benar-benar ada di dalam mereka, sehingga mereka tidak merasa takut sama sekali. Bukan begitu, Chris? Betul, Joy. Aku jadi ingat ada lagu yang membicarakan tentang ini. Yuk teman-teman, kita nyanyikan bersama lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari
Teman-teman, aku mendengar sesuatu dari kejauhan. Tampaknya ada yang datang. Oh iya, Gizmo. Nampaknya lebih baik kita bersembunyi di balik batu itu untuk melihat apa yang terjadi. Ayo, lebih baik kita bergerak cepat sebelum kita terlihat. Sedikit lagi, kita sampai. Tunggu saja. Sesampai di kota itu, kita habiskan semua pengikut Kristus yang ada. Habiskan. Tiba-tiba, cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Terdengarlah suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Hei, kenapa semua menjadi gelap? Teman-teman, kalian masih di sini? Kalian mendengar suara itu? Kami masih di sini, Saulus. Kamu tidak bisa melihat apa-apa. Iya, Saulus. Kami di sini. Kami dengar suara itu, tapi kami tidak melihat siapa yang berbicara. Ada sesuatu yang nampaknya lebih besar daripada yang sudah kita tahu selama ini. Nampaknya lebih baik kita mengikuti perintah dari suara itu. Ayo kita ke kota. Tolong bantu aku. Baik, Saulus. Ayo kita tuntun Saulus ke dalam kota. Kalian lihat itu, Joy, Gizmo. Wow. Iya, Chris. Aku pikir tadi kita akan celaka atau ikut buta seperti Saulus. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Chris, Joy? Entahlah, apakah sebaiknya kita mengikuti mereka? Kita kembali sekarang, Superbook. Tapi kami belum tahu apa yang terjadi selanjutnya. Aku sudah harus membawamu kembali ke perayaan Paskah sekolah minggu. Dengarkanlah dengan seksama apa yang terjadi pada Saulus. Apa yang dia lakukan setelah kejadian luar biasa yang sudah kalian saksikan. Chris, Gizmo, sebelum kita lanjut mendengarkan apa yang terjadi pada Saulus, yuk kita ajak teman-teman semua yang ada di sini untuk mempersiapkan hati. Ide bagus, Joy. Jadi, teman-teman semua dapat mendengarkan dengan lebih siap. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat Hari Paskah. Senang sekali hari ini kita merayakan Paskah. Paskah apa artinya? Ya, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ya Allah datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Nah, kita boleh bersuka cita karena Tuhan Yesus yang kita percaya, ya, jadi juru selamat kita, dia bangkit. Jadi kita punya pengharapan. Nah, apa artinya? Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah dibangkitkan, ya, dari akan dosa-dosa kita diselamatkan. Bagaimana kita harus hidup hari ini? Ya, kita akan sama-sama baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa sama-sama ya adik-adik ya. Ikut Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga, dan Tuhan Yesus menyediakan akan keselamatan bagi kami semuanya. Kami mau belajar firman Tuhan, Tuhan Yesus tolong kami mengerti, kami bisa melakukan di dalam hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ya, Lause akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Dengar baik-baik ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik, Lause mau beritahu ya, apa artinya firman Tuhan ini? Di sini firman Tuhan mengatakan kalau kita sudah di dalam Kristus, artinya apa? Kita sudah percaya Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus dia Allah, dia datang ke dalam dunia. Ya, untuk apa? Menyelamatkan adik-adik dan Lause. Nah, itu namanya di dalam Kristus. Kita percaya dia adalah Tuhan. Nah, kalau kita sudah percaya Yesus itu Tuhan, bagaimana hidup kita? Ya, kita udah tahu tadi ya dari cerita dari drama Paulus. Dia dulunya orangnya beda, ya, tapi dia setelah percaya Tuhan Yesus, Paulus dari orang yang lihat orang Kristen marah, gitu ya, jahat hatinya, gitu, selalu suka berantem. Tapi adik-adik, setelah Paulus terima Tuhan Yesus, ya, sebagai Tuhan juru selamat, Paulus menjadi orang yang berbeda. Paulus apa? Dia pergi mengabarkan Injil. Ya, dia pergi beritahu semua orang siapa Yesus. Wah, Yesus, wah saya dulu ya menyerang orang Kristen, saya bakal gereja. Tapi Tuhan Yesus datang, wah, menyelamatkan saya. Saya jadi sadar saya orang berdosa. Ya, dia kemudian melayani Tuhan Yesus. Jadi hidupnya berubah. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan manusia baru, manusia lama. Ciptaan baru, ciptaan lama. Nah, apa artinya? Nah, adik-adik, Lause hari ini mau beritahu ya. Apa artinya ciptaan baru ya? Begini misalnya. Adik-adik bikin puzzle misalnya. Atau Lego. Ya, main Lego. Bikin satu pesawat-pesawat begitu ya. Nah, tiba-tiba mainan ini dihancurin semuanya. Waduh, dihancurin semuanya. Nah, terus terpaksa harus bikin apa?
bikin baru lagi gitu kan. Bikin lagi, puzzle-nya ditempel-tempel lagi, itu lekonya kemudian dibikin lagi. Harus apa? Dirubuhkan. Atau misalnya begini, adik-adik biasa enggak di jalanan lihat ya, di jalanan, ada rumah rubuh. Yang dihancurin, pakai apa? Wah, mesin, hancurin semua, dirubuh. Kemudian apa? Dibangun baru, ya bangunannya baru, bagus sekali. Nah, kita di dalam Tuhan juga harus begitu adik-adik ya. Kita manusia lama, waktu kita lahir, ya Alkitab mengatakan kita ini berdosa. Kita punya sifat-sifat ini banyak yang tidak baik. Kita suka melakukan dosa. Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita yang lama itu dihancurkan. Ya, kita punya kesombongan dihancurkan, kita punya apa? Wah, suka iri hati dihancurkan. Semuanya harus berubah. Kita harus menjadi seorang yang baru begitu ya. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana sih? Bagaimana sih ya? Bisa nggak ada yang kasih contoh di rumah ya? Coba beritahu temannya, adiknya, kakaknya, atau papa mamanya. Coba. Kalau manusia baru itu kira-kira apa ya? Papi, mami apa ya manusia baru gitu ya? Nah, langsung pikir-pikir dulu ya. Apa ya? Nah, dulu langsung juga. Waduh, sebelum percaya Tuhan Yesus. Langsung itu ya hidupnya nakal gitu. Misalnya nih, contoh ya. Kalau kacamata hitam. Dulu manusia lama suka berantem. Mau kemana kamu ya? Kok begitu ya? Sini. Wah. Ya. Tapi setelah percaya Tuhan Yesus, berubah adik-adik. Ya. Kita tidak lagi berantem. Nah. Manusia baru. Ya. Orang ganggu kita. Oh ya, sabar. Oh, sorry ya, nabrak. Oh iya, saya salah ya. Minta maaf gitu ya. Nah, adik-adik, jadi kita terjadi perubahan. Nah, adik-adik juga mungkin hari ini ya. Wah. Manusia lama. Pak, mama, papa bilang, bangun mau pergi sekolah. Nggak mau aduh masih malas ngantuk. Tadi malam nonton TV lama. Begitu ya kan. Hari Minggu. Ya. Papa mama bilang, ibadah ya, jangan lupa. Ayo buka TV. Ibadah tuh, langsungnya udah mulai cerita tuh. Malas nonton TV, malas. Jadi apa? Nggak mau tidur aja, mau main aja. Sambil nonton TV, main game. Langsung cerita apa tadi ya? Nggak tahu cerita apa. Gamenya asik. Ya, waduh, nggak boleh. Nah, adik-adik, manusia lama. Kalau manusia baru gimana? Nggak boleh ya, manusia baru. Nah, Pak, Papi, Mami besok tolong bangunin saya jam 9 ya. Ya kenapa? Mau ibadah sekolah minggu jam 10. Ya, wah pinter gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Wah, udah jam 10 mau ibadah. Jam 9 udah bangun, udah siap-siap, sarapan pagi, ganti baju yang bagus, duduk di depan TV, laptop, kita beribadah. Itu manusia yang sudah ciptaan baru. Kalau ulangan bagaimana? Aduh, siapa presiden pertama Indonesia? Nggak tahu. Aduh, telepon teman nggak ya? Atau tanya Om Google nggak ya? Ya, nggak tahu. Ya udah, nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, daripada jawabnya benar, hasil bohong, nanti nilainya datang. Saya dapat nilai 100. Tapi 100-nya bohong. Gitu ya kan? Nah, sekarang manusia lama lagi. Nah, ciptaan lama. Malam, mau tidur. Langsung tidur. Aduh, enak. Ya, mamanya bilang, mau bobo, belum doa. Capek doa, udah capek, nggak mau doa lagi. Belum baca Alkitab hari ini. Nggak usah baca Alkitab, tadi baca komik, tadi udah capek. Nah, adik-adik, manusia lama. Manusia baru bagaimana? Ya.
Nah, adik-adik ya. Manusia ciptaan baru harus apa? Berdoa. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi sampai malam. Tuhan sudah berkati. Tuhan sudah jaga sehat-sehat, tidak sakit, ya tidak ada kecelakaan. Tuhan sudah berkati dari pagi sampai malam. Belum baca Alkitab. Ambil dulu. Mana Alkitabnya? Ambil baca Alkitab, ya, membaca Alkitab, begitu ya. Nah, ada lagi. Wah, terakhir ya adik-adik ya. Manusia lama. Aming. Tolong dong mama, ambilin itu ya, sapu di luar ya. Ambil sendiri. Mama nggak punya tangan ya? Mama nggak punya tangan ya? Manusia lama. Diminta tolong, nggak mau. Nah, ya. Manusia baru lain adik-adik. Ya, manusia baru. Aming, tolong dong mama ambil sapu. Siap, Mak. Wah, Ma, thank you ya, mama sudah bersih-bersih rumah. Ayo, ya, Aming bisa bantu nggak? Aming bisa bantu nggak? Pel-pel, sapu-sapu. Mama bilang, nggak usah deh. Aming, tolong ambilin sapu aja, nanti mama yang sapu. Siap, Mak. Weh, cepet-cepet. Ma, sapunya, Ma. Ya kan adik-adik kan? Jadi adik-adik, kita jadi anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, bukan cuma percaya, tapi harus ada perubahan. Paulus, ya, dari Saulus berubah menjadi Paulus. Jadi orang yang melawan Tuhan, melawan gereja, melawan orang Kristen, sekarang berubah. Ya, melayani Tuhan. Memberitahukan orang tentang Yesus Kristus. Wah, dia keliling dunia. Jalan, pergi beritahu orang tentang Yesus. Nah, kita adik-adik masih kecil. Bagaimana? Ya, mulai belajar ya menjadi anak Tuhan yang sudah berubah. Tidak nangis-nangis, tidak malas-malas, tidak cengeng, makan berdoa, baca Alkitab, bantu orang tua, ya. Tidak usah selalu disuruh-suruh, diperintah-perintah, ya. Jadi kita mau ibadah hari Minggu, kita sudah bangun pagi-pagi, kita sudah makan, kita sudah mandi, pakai baju yang rapi, waktu menyanyi, ikut menyanyi, dan lain-lain gitu ya. Jadi orang bisa melihat, weh, si Aming dulu nakal, ya, suka pukul pembantunya. Sekarang Aming baik, gitu ya. Baik sekali, suka menolong orang, suka murah hati, bagi orang, bantu-bantu orang gitu. Adik-adik mau nggak? Ya, mau nggak? Ya, jadi begitu ya, harus ya, kita sudah percaya Tuhan Yesus, di hari Paskah Yesus Kristus bangkit dari kematian supaya kita memperoleh hidup yang baru. Hidup yang baru harus ada berubah. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Ya adik-adik ya, yuk kita sama-sama berdoa minta Tuhan Yesus menolong kita ya. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus datang ke dalam dunia, mati menembus dosa saya. Yesus bangkit dari kematian. Artinya Yesus adalah Tuhan. Sudah kembali ke sorga. Terima kasih saya boleh menjadi anak Tuhan. Tuhan tolong saya berubah sifat-sifat yang tidak baik, sifat yang suka melawan orang tua, tidak dengar-dengaran, berubah menjadi anak yang baik, yang patuh, hormat kepada papa mama. Berubah dari tidak suka sekolah minggu, tidak suka baca Alkitab, tidak suka berdoa. Kami mau ya Tuhan, hari ini mau belajar baca Alkitab, berdoa juga ya Tuhan. Tuhan terima kasih, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus berkati ya. Ingat,
tiap hari kita berubah semakin serupa, menjadi sama seperti Yesus Kristus ya. Joy, Gizmo, setelah melihat dan mendengar itu semua, nampaknya aku tahu apa yang harus kulakukan ke depan. Apa itu, Chris? Aku baru sadar selama ini apa yang aku lakukan masih banyak yang belum benar nih, Joy. Selama ini aku terlalu sibuk mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Seharusnya aku lebih mikirin bagaimana caranya aku bisa hidup sebagai pengikut Tuhan yang sejati. Kayak Saulus yang akhirnya berubah jadi Paulus. Dia benar-benar berubah menjadi orang yang keren. Akhirnya kamu sadar juga, Chris. Nice. Mengingatkan lagi, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hahaha. Thanks Joy, Gizmo. Kita belajar sama-sama ya jadi pribadi yang baru, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan tentunya. Hehe. Kita nyanyi lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi bareng-bareng yuk. Sambil kasih persembahan yang terbaik dengan suara dan uang yang kita bawa untuk Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, adik-adik, akhirnya kita mengakhiri acara Paskah kita pada hari ini. Lalu berharap kita semua bersukacita selalu di dalam Tuhan. Karena kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, Allah yang telah menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita beroleh suatu keselamatan. Yuk adik-adik, langsung mau mengajak kita semua berdoa. Mari bangkit berdiri, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah merayakan kemenangan kami. Kami sudah ditebus menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang diselamatkan, disucikan ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami selalu hidup menurut kehendak-Mu, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Supaya kami ya Tuhan tetap selalu berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan sertai kami dalam kami menjalani hidup kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu juga, berikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka dan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sampai bertemu lagi. See you next week. God bless you all. Bye-bye.